berkat ulang tahun untuk bawahan. Tadi malam itu tema kita, dan saat ini saya ingin mengajak kita lebih dalam lagi merenungkannya. Sebab tadi malam ada beberapa pertanyaan yang perlu lebih didalami lagi pertanyaan itu. Nah, saudara, ada pertanyaan tadi malam, bagaimana jika atasan kita korupsi, terus bagaimana? Apakah kita harus taat tunduk kepadanya? Nah, saudaraku. Ya, tadi malam saya memberikan jawaban sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi malam hari ini, bagian itulah yang perlu kita renungkan lebih dalam lagi. Siapa ya tadi malam yang bertanya tentang itu ya? Kasih-kasihku. Mari kita akan melihat kembali apa yang tertulis tentang itu, ya. Haleluya. Nah, kekasihku, di dalam Efesus 6 ayat 5-8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Elohim. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, di surat Paulus itu Kolose 3, 22-24, hal yang sama diulangi lagi. Paulus menuliskannya untuk jemaat di Kolose. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Amin, kekasih-kekasihku. Kita juga sudah membaca tadi malam apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 18-21. Kita akan lihat ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, kekasih-kekasihku, renungan kita malam hari ini kita ajukan ke situ. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus dalam segala hal. Nah, kekasih-kekasihku, tadi malam pertanyaannya kan luar biasa itu. Bagaimana jika atasan kita korupsi? Apakah aku harus taat dan tunduk kepadanya? Saudaraku, ingatlah, ketundukanmu, ketaatanmu kepada Tuhanmu. Tuhanmu yang di dunia itu. Seperti ketaatanmu kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Dalam segala perkara, dalam segala hal. Nah, apa yang dimaksud dengan dalam segala hal, dalam segala perkara? Nah, sekarang, jika korupsi, Tuhanmu menyuruh engkau korupsi, gimana? Saudara, gimana ya? Apakah engkau akan mengerjakannya? Engkau akan taat pada Tuhanmu? Dalam segala hal, dengan takut dan gentar, dengan tulus hati. Sehingga engkau pun akan korupsi dengan tulus hati. Saudara,
Bagaimana kekasih-kekasihku? Mari berikan jawaban dulu. Kita berbagi dulu ya apa yang ada di dalam hatimu. Saya lupa siapa yang bertanya tadi malam ya. Bagaimana kalau atasan kita korupsi? Saudaraku. Apakah aku harus taat? Apakah aku harus takut dan gentar? Dan tulus hati mengerjakan? Kekasih-kekasihku, ayo mari. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan segala hal. Nah, dalam hal korupsi gimana, saudaraku? Turuti juga, taati juga. Begitukah? Nah, kalau yang ditulis oleh Petrus, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan yang peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, sekarang karena tadi malam kan contohnya begitu. Nah, silakan malam ini ambillah contoh-contoh lain. Jika dalam hal ini gimana? Jika dalam hal ini gimana? Silakan ya. Mari masukkan pertanyaan-pertanyaan. Mari kita akan bersama-sama berbagi. Pak Jansen Simanjuntak tadi malam yang tanya. Oh ya, betul. Gimana kalau atasan kita korupsi? Apakah kita tunduk dan taat? Ya, bagaimana kekasih-kekasihku? Apa maksudnya? Gimana? Kita gunakan aja kasus itu. Tadi malam, saya belum sampai ke situ. Nah, malam ini, mari lebih dalam kita melihat ketundukan dan ketakutan. Dan tadi malam saya menjawab dengan bahasa ini. Kepada yang bengis saja. Saudaraku. Nah, sekarang gimana? Ayo lebih dalam sekarang khusus bagian seperti itu. Karena tadi malam kita merenungkan sebagai bawahan. Kita sebagai bawahan haruslah memiliki ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan kita di muka bumi ini. Dimanapun kau diutus untuk ada, di dalam struktur hierarki di muka bumi ini, apakah di pemerintahan, apakah di perusahaan-perusahaan, apakah perusahaan BUMN atau perusahaan swasta atau di mana saja. Selagi di situ ada hierarki, ya itulah kan struktur sehingga ada atasan bawahan. Jika tidak ada hierarki, ya tidak ada atasan dan bawahan. Begitu ada hierarki, maka ada atasan dan bawahan. Dan dikau sebagai bawahan. Kita sedang bicara sebagai bawahan. Sehingga ketika bawahan kita berulang tahun, berkat apa yang kita bagikan kepadanya. Nah, tadi malam kita sudah menyimpulkannya. Ya sudah jelas, karena apa yang tertulis tentang bawahan, tunduklah, taatlah. Ya berkat itu yang kita bagikan kepadanya, agar kita yang menjadi bawahan benar-benar sanggup menggenapi apa yang tertulis tentang kita. Jika kita menggenapi bagian kita, Dia yang berjanji akan menggenapi bagiannya. Ketika kita sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada Tuhan kita di bumi, maka Dia yang berjanji akan menggenapi apa bagiannya. Amin. Haleluya. Nah, ternyata sekarang Tuhan kita di bumi adalah korupsi. Dia koruptor, dia korupsi. Terus kita gimana? Apakah kita tunduk, taat? Tadi malam jelas tunduk taat kepada Tuhanmu. Sekarang bagaimana? Lilik si panglipur tetap taat dan tunduk bagaimanapun keadaan atasan kita, karena itu perintah Tuhan.
Sri Budiningsih, bagaimana jika pimpinan atasan mengajak selingkuh dengan paksaan? Wah, jadi sekarang ada lagi korupsi, selingkuh. Nah, gimana kekasihku? Ini pertanyaan bagus. Tambahin lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, saudaraku, kasus-kasus yang ada di muka bumi ini, pengalaman-pengalaman atau apa yang pernah kita dengar, apakah yang pernah kita lihat, silakan ditulis. Ada korupsi, ada selingkuh, apalagi kekasihku. Tulis lagi, biar banyak. Haleluya. Haleluya. Mari kekasihku, beta tunggu. Kita berbagi dulu. Dalam pertanyaan silakan. Haleluya. Mari kekasihku, sambil menunggu apa yang rindu kau bagikan, mari kembali kita angkat pujian Aku Murid. Masih ingat dengan itu? Aku murid Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Aku murid Yesus Kristus Tuhan. Belajar giat dan rajin agar berhasil. Guru besarku. Siapa? Karena kita muridnya. Murid Yesus Kristus Tuhan. Guru besar kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita, kekasih-kekasihku, lanjutkan pujian ini. Aku murid Yesus Kristus Tuhan, belajar giat dan rajin agar berhasil. Guru besarku amat sabar mendidikku, belajar dengan hati bersukacita. Bila salah ditunjukkan kesalahanku, bila betul itu karena kasih karunia-Nya. Haleluya. Aku murid. Aku murid Yesus Kristus Tuhan, belajar giat dan rajin agar berhasil. Guru besarku amat sabar mendidikku, belajar dengan hati bersukacita. Bila salah ditunjukkan kesalahanku, bila betul bila salah ditunjukkan kesalahanku, bila salah ku kan segera berubah. Bila salah ku dituntun ke jalan yang benar. Bila betul itu karena kasih karunia-Nya. Bila betul Anda pasti dapat nilai bagus. Berikutnya apa? Bila betul pasti jadi teladan. Haleluya. Bagaimana kekasih-kekasihku? Adakah yang berbagi? Haleluya. Elza, Bapak mohon topangan doa, hulu hati sedang sakit. Mari Elza, kita bertindak ya. Jangan kita tunda-tunda lagi ya. Ayo Elza, hulu hati. Mari Elza, letakkan tangan di hulu hatimu. Dan saat ini juga, dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan, aku menolak rasa sakit ini.
perbuatan-perbuatan musuh-musuhku yang melemahkan aku, menyakiti tubuh yang ada padaku. Tubuh yang telah dikuduskan di dalam darah Kristus. Rasa sakit pada hulu hatiku saat ini juga hilang lenyap. Mari kasih gosokan di situ. Ayo Elsa bertindak. Haleluya, katakan. Aku menjadi sembuh karena kuasa Yesus Kristus Tuhan. Digosok di situ. Amin. Haleluya. Mari Elsa sekarang tulis apa yang dirasakan. Haleluya. Tulislah. Joris, Bapak, saya ingat bagaimana sikap bawahan yang ditunjukkan Daniel di negeri Babel dan juga Yusuf di negeri Mesir. Mereka tidak ikut masuk dalam dosa. Saudaraku, mereka tidak masuk dalam dosa. Dia punya Tuhan. Artinya, dia tidak mengikuti tuannya ya. Begitu kah? Dia tidak taat kepada tuannya. Daniel tidak taat kepada tuannya. Yusuf tidak taat kepada tuannya. Artinya gimana? Kita boleh tidak tunduk dan tidak taat kepada Tuhan kita? Tidak. Taatilah Tuhanmu. Sudah jelas tertulis begitu. Tunduklah kepada Tuhanmu. Nah, ada contoh yang disampaikan oleh Joris. Sekarang bagaimana engkau melihatnya ini? Siapa yang dapat menyingkapkan rahasia ini? Singkapkanlah. Apakah artinya ayat-ayat di dalam Alkitab itu ternyata saling bertabrakan? Daniel tidak taat, Sadrah, ya, dia tidak taat. Yusuf, dia tidak taat. Apakah artinya terus bertolak belakang? Kekasih-kekasihku, mari singkapkanlah dengan apa yang telah dibagikan oleh Joris dari Kupang. Bagaimana dengan yang lain? Haleluya. Mari Elsa, gimana keadaanmu, hulu hatimu sekarang gimana? Haleluya. Amelia Mafefa, shalom. Danielo Anamova. Danielo Mafopa, saya tidak tahu ini dari mana ya. Dan saya lupa, Danielo dari Kupang atau dari Ambon, saya lupa. Aditya Sarsito, loyalitas kepada atasan bukan berarti nggak pakai rem. Luar biasa. Harus ada remnya. Itu dari Pak Aditya. Artinya kita kalau loyal, tunduk, taat. Bahasa Alkitabnya tunduk dan taat. Jadi ada remnya juga. Nah, padahal tertulisnya bagaimana di situ? Tertulisnya bagaimana? Janganlah kita sampai mengambil posisi melawan apa yang tertulis. Saudaraku, tertulisnya bagaimana? Ayo kita lihat. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Juga kepada yang bengis, saudaraku. Lihat lagi di taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Aditya tidak ditulis ada rem di situ. Kalau kita melihat sekarang di Efesus gimana? Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Supaya kita tidak mengubah-ubah. Mari, ayo singkapkan sekarang.
Saya tekankan lagi cara membacanya dia. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Saya lanjutkan. Kolose, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Sehingga kita tidak perlu bicara soal ada rem. Ada rem blong. Nanti remnya terlalu pakem. Tidak jadi jalan itu mobil. Bagaimana? Mari, niniate shalom. Atianggere Allah itu dari Ambon shalom. Danielo Ambon dari Ambon ya. Danielo shalom. Yoris, Bapak, untuk kasus seperti korupsi kita perlu bertindak sehingga pimpinan tidak sanggup menyuruh kita korupsi. Bagaimana maksudnya ini? Gimana maksudnya, Yoris? Siana Rantung, shalom Bapak. Bandung, haleluya. Bu Siana Rantung, shalom. Gimana ini? Mari berbagi, Bu Siana Rantung. Berdiskusi dengan Bapak dulu. Bagaimana selama ini Bapak menyampaikannya dalam khotbah-khotbahnya. Mari. Jenny Denga, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, sekarang Tuhan kita itu mengajak selingkuh. Bagaimana? Menyuruh selingkuh. Bagaimana? Kan tunduklah. Ayo, kalau begitu. Keinginan dari Tuhan kita itu. Nah, saudaraku. Mari. Siada Rantung, terlambat masuk Bapak. Ayo, sekarang. Kenapa malam hari ini tidak segera ada yang menulis ya? Masih berpikir ya? Masih berpikir. Ayo, kalau berpikir, ayo. Berpikir dulu. Berpikir. Terus tulislah. Haleluya. Saya rindu dulu mendapatkan, mari berbagilah dulu. Sudah tidak ada yang rindu berbagi? Aku murid, mari kekasihku, mari aku murid. Jangan takut salah menuliskannya. Kalau salah akan ditunjukkan kesalahannya. Tidak ada hukuman di dalam jaringan ini. Haleluya. Aku murid Yesus Kristus Tuhan, belajar giat dan rajin agar berhasil. Guru besarku amat sabar mendidikku, belajar dengan hati bersukacita. Bila salah ditunjukkan kesalahanku, bila betul itu karena kasih karunia-Nya. Haleluya. Bila salah ditunjukkan kesalahanku, bila salah ku kan segera berubah. Bila salah ku dituntun ke jalan yang benar. Bila betul itu karena kasih karunia-Nya. Yang betul dapat nilai bagus, dapat nilai bagus, dan siap menjadi teladan. Bila betul pasti jadi teladan. Haleluya. Bagaimana kekasihku? Sudah ada?
Mari, jangan takut salah. Ana dari Texas, Amerika Serikat. Ana, kita melakukan yang benar saja. Apa yang jadi tanggung jawab kita saja. Ini kunci. Nah, mari masuk sekarang di situ. Ini jawaban yang bagus. Ada kunci di situ. Kira-kira apa yang dimaksud ya? Ana, dapatkah Ana mengelaborasi lebih lanjut? Apa yang dimaksud? Kita melakukan yang benar saja. Apa yang jadi tanggung jawab kita saja. Nah, apa yang dimaksud di situ? Sofliadi Ratu Kore dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan, artinya yang dikehendaki Tuhan saja. Padahal jelas di situ tulis ayatnya tidak begitu, saudaraku. Ayatnya begini loh, kepada Tuhanmu. Jelas lagi, yang di dunia ini. Bukan Tuhanmu yang di surga, saudaraku. Tuhanmu yang di dunia ini. Ingatlah kita sedang sebenarnya renungan besar kita apa? Penggambaran dari hierarki yang ada di muka bumi ini. Supaya kita belajar bagaimana hierarki yang ada di surga. Karena surga adalah sebuah kerajaan, sebuah pemerintahan. Pasti ada hierarki. Dan hierarki yang terjadi di surga seperti apa? Sehingga di situ ada pemerintahan damai sejahtera. Tidak ada percekcokan, tidak ada perkelahian, tidak ada apapun persengketaan di surga. Nah, supaya kita sekarang ketika mengucapkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, sebagaimana kehendakmu di surga, demikianlah terjadi di bumi. Bagaimana pemerintahan damai sejahtera di surga, jadilah itu di bumi. Nah, siapa yang harus mewujudkan itu di bumi? Kitalah alat-alat Tuhan untuk mewujudkan, membangun damai sejahtera di bumi. Nah, sekarang di bumi juga ada hierarki. Bagaimana caranya menjaga hierarki itu? Nah, kekasih-kekasihku. Mari, dapatkah Ana menjabarkan itu apa sebenarnya yang Ana maksud? Di situ sudah ada kuncinya. Haleluya. Trifonara, kita taat dan tunduk hanya pada hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Lihat sekarang Kolose 3. Kolose 3 ayat 22, taatilah Tuhanmu yang di bumi ini dalam segala hal. Nah, kalau umpamanya di situ dalam hal-hal, nah, seperti yang ditulis oleh siapa di sini, Triponara, dalam hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan. Tertulisnya ternyata dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Maksudnya disitu takut akan Tuhan supaya kita tidak melakukan kesalahan. Gara-gara kita tidak taat kepada Tuhan kita di bumi itu. Haleluya, mari lebih dalam lagi. Nurmida, saya melakukan seperti Joris sehingga tidak dilibatkan atasan pada hal-hal yang tidak indah. Bagaimana maksudnya? Elsa tadi yang kita berdoa ya. Terima kasih Bapak setelah didoakan nyerinya berkurang. Saya bertindak dengan minyak urapan. Amin. Haleluya. Dan sekarang kalau nyerinya berkurang berarti masih adakah yang dirasakan Elsa? Ayo tuntaskan lagi. Bertindak lagi saat ini. Nah, demikian juga di kau kekasih-kekasihku yang sudah menuliskan di live chat di bagian atas. Mungkin juga ada yang ada masalah tentang
rasa tidak nyaman di tubuh, bertindak saat ini. Saat ini bertindak. Ya, bersama dengan Elsa. Kembali letakkan sampai tuntas. Letakkan kembali tanganmu. Kalau nyerinya berkurang, yang terjadi, kau akan lebih mudah menemukan titiknya. Nah, itu cirinya. Jadi sebelumnya kan rasa nyeri luar biasa, sekarang berkurang, akan terasa di bagian mana titiknya itu. Letakkanlah persis tanganmu di bagian titik itu. Dan katakan, bukan hanya berkurang. Yang harus terjadi padaku di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan, rasa nyeri hilang lenyap. Itulah perkataanku. Dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan, jadilah saat ini juga. Amin. Sekarang digosok lagi, Elsa. Ayo, sekarang tulis berikutnya. Apa yang Elsa rasakan. Haleluya. Siska dari Prancis, Bapak, saya pernah memilih mengundurkan diri, berhenti dari kerjaan saya karena diminta atasan melakukannya. Salahkah tindakan ini? Jadi tindakan yang mana? Tindakan yang berhenti itu ya. Saya belum dididik, Bapak, bila salah, ku kan segera berubah. Haleluya. Tidak salah. Itu betul. Saudaraku, itu betul. Tidak salah. Lah, kenapa kok salah? Dikatakan tidak pas. Apakah ada sesuatu yang salah? Ternyata jawabannya tidak ada yang salah. Nah, kalau tidak ada yang salah, terus apanya yang salah ya? Mari, Adina, Liman, Arya Sunda, pemerintah atau atasan wakil Tuhan. Jika perintah tidak lagi menunjukkan dia wakil Tuhan, artinya itu kehendak pribadi. Kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Arya Sunda. Gabungkan sekarang dengan apa yang ditulis oleh Ana. Cocokkan jawaban Ana dengan Arya Sunda. Ketemukan itu. Jadi. Kunci-kuncinya sudah muncul ya. Dengan bahasa-bahasa yang ada. Silakan. Alan Limahelu Shalom. Ana, sesuai apa job deskripsi saja. Kita lakukan yang terbaik seperti yang lakukan Tuhan. Gabungkan lagi dengan jawaban Ana. Ana sudah mencoba mengelaborasi. Gabungkan sekarang dengan Arya Sunda. Siana Rantung, Bapak, saya bekerja di universitas, pimpinan saya dosen-dosen. Kebetulan pimpinan saya selama ini baik-baik, Bapak. Nah, kalau baik-baik kan selesai ya. Kalau baik-baik kan selesai, tinggal lakukan semuanya, selesai sudah. Haleluya. Nah, tadi kan ada pertanyaan, bagaimana jika atasanmu korupsi dan mungkin mengajak atau mengambil bagian dalam korupsi itu? Jika atasanmu, tadi ada yang dari Jogja, Ibu Asri, katakan mengajak selingkuh. Nah, saudara, bagaimana? Itu kalau baik-baik saja selesai. Haleluya. Robi Dolfi, Bapak mohon tumpangan doa anakku Brinhard Kere hari Sabtu 9 Oktober akan mengikuti tes CPNS. Siapkan saat ini, dia ada. Nanti pada waktunya kita akan berdoa ya. Karena untuk yang begini-begini yang bersangkutan, karena dia yang akan tes, dia yang berdoa. Dia yang tes besok, saudaraku. Pak Dolfi, siapkan. Harus ada saat ini dalam jaringan. Saya akan sampaikan bagaimana cara berdoa. Ya, itu tidak bisa itu didoakan terus dia jadi pintar, saudaraku. Lain kekasih-kekasihku, lain ya. Jadi Pak Dolfi siapkan ya, Brinhard ya. Amelia Mafeva, menurut pendapat saya bahwa katakan pertanggungjawaban perbuatan kita di hadapan Tuhan
Kita tidak punya tugas untuk ngajarin atasan kita. Kau akan langsung dipecat oleh atasanmu. Saudaraku, bagian kita sebagai bawahan tunduk, taat kepada atasan, bukan ngajarin atasan. Jangan diubah-ubah. Hana tetap sukacita walaupun hujan lebat. Di Kalimantan Tengah hujan lebat ya. Sampai tak terdengar suara. Saya tetap memuji kesesuaian Raja yang teragung dalam. Haleluya. Ya anak, nanti kalau terlewat buka di rekamannya ya di YouTube ya. Haleluya. Antonita Kota, shalom. Baik, tidak ada lagi yang menuliskannya. Oke, kalau tidak ada, saya akan menggunakan apa yang dibagikan oleh Ana dan Ariance Sunda. Ya, saya jawab dengan satu kunci yang sederhana. Kau akan langsung mengerti. Siapakah Tuanmu di bumi? Jika Tuanmu adalah seorang germo, maka engkau adalah bawahan dari germo. Saudaraku. Engkau adalah bawahannya. Kalau ada seorang di wilayah germo itu juga ada tuan, ada pelaksana. Ada tuannya, ada majikannya. Dan dia juga punya karyawan, punya bawahan. Jika engkau bekerja di situ, tuanmu adalah germo. Maka perintahnya adalah selingkuhlah. Betul apa tidak? Engkau bekerja di wilayah itu. Jika engkau tidak melakukannya, tidak taat, engkau akan diusir, engkau akan dibuang. Sehingga tidak ada jalan lain. Karena memang itu adalah pekerjaanmu di situ. Pekerjaanmu sebagai apa? Jika tuanmu adalah germo, maka pekerjaanmu apa sesungguhnya? Saudara-saudaraku, gunakan sekarang kunci ini. Gunakan kunci ini, kaitkan dengan apa yang telah dibagikan oleh Ana dan Ariance Sunda. Atasan adalah wakil Tuhan. Jika perintah tidak lagi menunjukkan dia wakil Tuhan, artinya itu kehendak pribadi. Nah, ada kehendak pribadi. Hal-hal yang sifatnya pribadi, itu bukan atasanmu. Ingat, saya tadi telah menekankan ada hierarki. Hierarki. Jika engkau bekerja di departemen, katakanlah Kemdikbud, mari kita gunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka di kau kan sudah ada hierarki di situ. Dan di dalam hierarki itu ada misi, ada tujuan, ada apa, mengerjakan apa di situ. Betul apa tidak? Engkau bekerja di situ sebagai bawahan dari atasanmu. Engkau bekerja untuk apa? Sesuai dengan misi, program. Karena ada visi yang besar dari setiap lembaga itu. Itulah yang harus ditaati untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Itulah pekerjaanmu. Tuanmu yang mengatur pekerjaanmu, pekerjaan itu. Bisa menangkap maksudnya? Nah, jika sekarang keluar dari wilayah itu artinya kehendak pribadi. Itu tidak sesuai dengan job description yang ada. Nah, itu dari Ana tadi. Betul apa tidak? Tuanmu itu yang di bumi itu adalah tuanmu
yang ada di dalam deskripsi tugas itu. Engkau bertugas apa di situ? Kalau engkau ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jelas tugas-tugasnya dengan job description yang ada di situ. Coba aja, engkau mengerjakan tugas di luar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kan ada Menteri Sosial juga, Kemensos, saudaraku. Ternyata engkau tidak mengerjakan tugasmu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi engkau mengerjakan Kementerian Kelautan umpamanya. Tidak cocok toh? Engkau disuruh jadi guru, mendidik murid, ternyata engkau pergi mendidik ikan lumba-lumba agar dia bisa melompat-lompat. Itu bukan deskripsi tugas untukmu. Nah, sekarang yang dimaksud dengan taati Tuhanmu di dunia ini yang mana? Kalau perintahnya keluar dari deskripsi tugas, itu bukan perintah Tuanmu. Nah, kalau menggunakan bahasa Arianje sudah, itu kehendak pribadi. Dia bukan atasanmu. Korupsi bukan atasanmu. Selingkuh bukan atasanmu. Jika engkau mengatakan atasanmu adalah germo, ya tugasmu adalah selingkuh. Harus engkau mengerjakannya, karena engkau bawahannya. Tapi engkau kan bekerja di kampus, saudaraku. Katakanlah sebagai dosen, sekarang punya ketua jurusan, saudaraku. Lihat deskripsi tugasnya, itulah yang dimaksud. Jika Tuanmu menyuruh hal yang lain, itu bukan dari Tuanmu, itu dari yang lain. Tuanmu itu kan bukan hanya satu, itu saja dimensi dari Tuanmu itu. Dia seorang direktur sehingga menjadi Tuanmu di kantor. Dia juga adalah seorang suami dari istri yang ada. Dia juga adalah ayah dari anak yang ada. Dia juga anggota masyarakat, dia juga ini, dia juga ini, dia juga ini. Tuanmu, engkau akan mengangkat dia sebagai Tuan hanya di kampus. Mungkin saja dalam kehidupan bermasyarakat, Tuanmu yang di kampus itu yang menjadi dekan, engkau adalah dosen, berarti kan dia Tuanmu di kampus. Tetapi di masyarakat, engkau adalah ketua RT. Dan Tuanmu yang di kampus itu, yang dekan adalah rumah tangga yang ada, saudaraku. Maka di dalam pengaturan kehidupan di RT, engkaulah tuan bagi dekanmu itu. Supaya lebih jelas, engkau RW, dia adalah RT. Jadi kan bawahan tuh ya. Siapa yang akan mengundang rapat? Masa dekan akan mengundang rapat RT, saudaraku? Pasti tidak. Di lingkungan masyarakat, engkau RW. Dekanmu yang di kantor adalah RT. Bawahanmu, dikau yang akan mengundang, dikau yang akan memberikan perintah kepadanya. Lakukan ini. Tertibkan masyarakatmu, saudaraku. Sedangkan kalau di kampus, dekanmu yang memberikan perintah kepadamu. Ingatlah itu dalam hierarki. Saya sudah menyampaikan di bagian awal, kata kuncinya adalah hierarki. Di luar akan ada hierarki yang lain lagi. Lihat saja, meskipun seorang gubernur loh ya. Gubernur di mana? Di provinsi tertentu. Sekarang dia pergi ke provinsi lain. Orang-orang di situ tidak tahu kalau dia adalah gubernur. Kira-kira apa yang terjadi ya? Ini guyonan saya ya dengan teman-teman. Suatu saat yang lalu pernah terjadi. Kita sama-sama guru besar semua yang berangkat ini. Dengan jabatan-jabatan yang ada di kampus. Semua
pejabat ya. Saya yang memimpin perjalanan itu. Kita pergi waktu itu ke Melbourne. Bersama-sama. Melakukan kunjungan dan ada training di situ di sebuah kampus di Melbourne. Berapa hari kita di situ. Nah, di hari pertama kita kan belum tahu apa-apa. Ini di mana? Sudah mendapatkan penginapan, kita sudah ada. Nah, sekarang kita kan mencari bahan makan bersama-sama. Malam hari kita keluar, udara dingin lagi. Kita keluar bersama-sama mencari supermarket untuk kita bisa mendapatkan bahan makanan. Bisa dibayangkan sekarang. Kalau umpamanya di kota di mana kita ada, kita pasti tidak akan melakukan itu. Karena nanti ketemu dengan ada dosen, kita ketemu dengan ada mahasiswa, kita tidak akan melakukan itu. Tapi di sana tidak ada seorang pun yang kenal kita. Kita cari ini, kita jalan kaki sambil membawa macam-macam itu. Capek, kita duduk juga, duduknya di pinggir jalan sambil ngobrol-ngobrol, menikmati apa yang bisa. Ya, seperti orang perantauan, saudaraku. Tidak ada orang tahu siapa kita. Padahal di negeri kita adalah orang yang memiliki jabatan luar biasa. Nah, seperti itu. Tuan itu ada di mana? Tapi kalau di wilayah lain, kita bukan tuannya. Kan gitu. Orang lain bukan tuan kita. Katakanlah sekarang ada beberapa perguruan tinggi. Ada dekan-dekan. Nah, kita kan punya tuan sendiri. Dekan kita itu. Rektor kita itu tuan kita. Nah, rektor dari perguruan tinggi lain itu bukan tuan kita. Artinya sekarang apa? Di dalam hierarkinya. Ayat-ayat ini berlaku untuk seperti itu. Dengan deskripsi tugas dan penugasan yang ada. Nah, katakanlah, kenapa di situ ada tuan yang bengis? Mari kita lihat sekarang. Untuk bahasa-bahasa yang apa? Lihat pada zaman itu. Kalau mengatakan tuan, majikan, dan ada bawahan. Waktu zaman itu masih berlaku perbudakan. Nah, namanya tuan dengan budak. Engkau adalah budak. Apalagi kalau budak belian. Karena dibeli, sebengis apapun engkau harus tunduk. Kalau tidak, engkau akan kehilangan semuanya. Nyawamu pun bisa hilang kalau engkau tidak memiliki ketaatan dan ketundukan kepada Tuanmu. Karena engkau ada di situ. Tapi jika engkau ada di luar hierarki itu, maka orang itu bukan Tuanmu. Nah, jika untuk mengerjakan hal-hal yang di luar dari deskripsi tugas itu, dia bukan tuanmu. Ternyata ada perintah selingkuh. Apakah dia germomu? Saudara. Pengatur apa yang namanya itu ya. Di wilayah-wilayah itu namanya apa? Saya ketemu kata germo tadi karena ada ngomong selingkuh ya. Apakah dia adalah atasanmu dan kau bekerja pada atasanmu yang adalah germo? Berarti engkau adalah siapa? Jika benar begitu, engkau harus taat di situ. Lakukan apa perintahnya. Nah, kalau itu ternyata di kementerian, kan tidak ada tuh deskripsi yang seperti itu. Nah, sudah sangat jelas tuh ya. Jadi tidak usah kita menggunakan kata rem, yang rem blong atau remnya pakem. Nah, saudaraku, lihat. Jika ada perintah di luar dari deskripsi tugas, meskipun itu adalah hal yang baik, contoh, engkau di Kemdikbud. Nah, katakanlah dosen, guru, tugasmu mengajar. Yang diajar siapa di Kemdikbud? Anak-anak, manusia. Nah, sekarang ada di wilayah lain. Nah, yang diajar apa? Lain. Engkau sekarang diperintah untuk mengerjakan itu.
Itu bukan pekerjaanmu. Melatih ikan agar bisa melompat-lompat. Itu bukan deskripsi tugas untukmu. Bukan tuanmu. Itu tuan yang lain lagi. Tuanmu. Tadi saya tekankan, tuanmu yang di bumi ini. Itu artinya ada tuan yang lain. Itu tuan orang lain. Tuan sahabatmu, tuan yang lain lagi. Engkau taat kepada tuanmu. Bukan tuan yang lain. Amin. Nah, itu saya tekankan tadi sebagai kata kunci. Tuanmu. Di bumi ini banyak tuan. Karena banyak hierarki. Contoh di kementerian saja banyak hierarki itu. Seperti saya punya tuan di bumi ini. Mas Menteri, tuan saya itu. Saudaraku. Saya harus taat pada perintahnya. Mengajar 16 kali pertemuan, saya harus taat 16 kali pertemuan. Tetapi gubernur bukan tuan saya di kementerian, tapi tuan saya di wilayah saya. Nah, kalau gubernur saya ada di wilayah itu, saya akan taat. Tapi kalau gubernur itu adalah gubernur bukan di provinsi di mana saya tinggal, saya tidak perlu taat kepadanya. Saya taati siapa? Gubernur di wilayah saya ada. Presiden di negeri saya. Ada banyak presiden. Saya tidak akan taat kepada presiden negeri lain. Itu tuan yang lain lagi. Amin, kekasih-kekasihku. Sudah jelas dengan bahasa ini. Taatilah Tuhanmu. Saudaraku. Tuhan yang lain. Kalau di luar dari deskripsi tugas berarti Tuhan yang lain. Tuanmu itu sesuai dengan deskripsi tugas, job description. Nah, karena itu saya katakan tadi, Ana tadi kan sudah dengan Aryaje, siapa tadi? Aryaje Sunda, pemerintah atau atasan wakil Tuhan. Jika perintah tidak lagi menunjukkan dia wakil Tuhan, artinya itu kehendak pribadi. Nah, sini sudah bisa menjadi kunci toh. Kita lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya sekarang kita jangan mengikuti kehendak pribadinya. Kalau pribadinya beda. Pribadinya dia bukan tuanku. Tuanku adalah dekan. Nah, kalau pribadinya itu beda sudah itu. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, Ana tadi menyampaikan, kita melakukan yang benar saja, apa yang jadi tanggung jawab kita saja. Sesuai dengan deskripsi tugas. Nah, berikutnya Ana tadi sudah menuliskannya sesuai apa? Job description saja. Cocok sekali. Ada lagi yang lain sekarang? Yang memberikan Aryaje Sunda Roma 13, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Elohim. Nah, ingat pemerintah tuannya sama maksudnya itu. Tuannya. Nah, Tuhan, di mana engkau menjadi bawahan? Tempat yang lain bukan tuanmu. Katakanlah sekarang Aryaje Sunda, itu kan ada di Unima, Universitas Manado, Tondano, ya, punya dekan di situ. Lah, di situ juga sudah banyak dekan. Di luar fakultas Anda tidak harus mengikuti itu. Lain sudah itu. Apalagi kalau dekan di wilayah pulau yang ada di pulau lain lagi, di kampus yang lain. Tidak perlu Anda taat dan tunduk. Karena dia bukan tuanmu. Ingat itu. Tuanmu. Banyak tuan di muka bumi ini.
Amin. Haleluya. Dan ingatlah, ini adalah penggambaran. Kembali ingat, tarik ke situ. Tariklah. Ini penggambaran. Sekarang kalau kita menariknya lebih luas, lebih besar, dan yang hakiki, siapakah Tuhan kita di bumi? Ya kembali lagi, dialah Yesus Kristus Tuhan. Itulah Tuhan kita. Taatilah Yesus Kristus Tuhan. Jangan mentaati Tuhan yang lain. Ada dua. Yesus Kristus Tuhan. Yang satu siapa? Sudah jelas. Dia adalah iblis. Nah, sekarang taati. Siapa yang engkau taati? Tuhanmu di bumi siapa? Di dunia ini, Yesus Kristus Tuhan. Jangan taat kepada Tuhan yang lain. Amin, kekasih-kekasihku. Apa yang terjadi, yang diatur di muka bumi, ingat sebuah penggambaran simbolik. Nah, sekarang kalau ditarik, maksudnya sesungguhnya apa? Siapa Tuhanmu di bumi? Di dunia ini siapa? Taatilah dia. Nah, itu makna yang sesungguhnya. Dalam segala hal. Kalau memang Yesus adalah Tuhanmu, dalam segala hal, taat, tunduklah sepenuhnya dengan segenap hati. Amin. Dengan begitu kita lengkap mengenali posisi kita sebagai bawahan. Jadi tidak ada lagi yang terus dalam hal ini boleh. Padahal dikatakan dalam segala hal, jangan lagi dikurang-kurangi. Jangan diubah-ubah, dalam hal ini boleh, dalam hal itu jangan. Oh tidak, dalam segala hal. Tapi ingat Tuhanmu. Nah saudaraku, di bumi banyak Tuhan. Kalau ada perintah yang lain di luar dari deskripsi tugas itu, dia bukan Tuhanmu. Amin, kekasih-kekasihku, sudah tersingkap kebenarannya. Haleluya. Nah, coba saya lihat bagaimana jawaban-jawaban lanjutan yang ada tentang ini. Haleluya, Raja Sunda, Roma, Daniel. Malam Bapak saya Daniel, saya sedang sakit dan kondisi tubuh saya sangat lemah karena asam lambung dan tidak nafsu makan. Mohon tumpangan doa, saat ini saya di dalam jaringan. Ya kita tunggu sebentar, saya ingin cek ini dulu ya supaya kita mengakhirinya. Daniel, saya Daniel, Ana, Bapak, benar Bapak, saya mengalami 1 bulan lalu istri teman minta didoakan waktu mau ujian PNS. Saya minta istrinya dipanggil hadir berdoa, puji syukur dia lulus setelah penantian 13 tahun. Nah itu tadi yang berkaitan dengan kalau ada hal-hal yang siapa yang ujian, dia yang berdoa. Karena nanti sampai di kursi, di meja itu, dia yang akan berhadapan dengan itu, bukan kita, saudaraku. Dia, nah Ana sudah punya pengalaman tentang itu ya. Haleluya, Robi. Kalau perintah atasan tidak menjaminkan damai sejahtera, sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus Tuhan, yaitu perintah damai sejahtera, abaikan saja perintah itu. Tidak boleh begitu, saudaraku. Ayatnya tidak begitu, ya Pak Dolfi, hati-hati. Karena banyak perintah yang tidak damai sejahtera di dalam hierarki yang ada. Kalau begitu, bagaimana dengan ayat yang sudah disampaikan oleh Petrus? Yang bengis sekalipun. Nah, saudaraku. Jadi ada perintah yang bengis. Ini bukan, kalau sudah berkaitan dengan bawahan, bukan hanya soal damai sejahtera, bahkan yang bengis sekalipun dari atasan kita. Nah, kalau hanya mengerjakan yang damai sejahtera, gimana? Kita bukan bawahan.
kita akan segera dipecat, saudaraku. Karena sebagai bawahan hanya mengerjakan yang damai. Saudaraku, berhenti sudah, selesai. Engkau akan di PHK langsung. Ini beda ya, soal yang berbeda dari Robi Kere. Kalau perintah atasan tidak mencerminkan damai sejahtera, nanti di sini ayatnya harus dirubah dulu. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, Tuanmu yang bengis kalau memberikan perintah, saya yakin perintahnya tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Tapi engkau harus tunduk dengan penuh ketakutan. Jadi jangan hanya mengerjakan yang damai sejahtera. Karena engkau bawahan. Kita sekarang sedang bicara tentang hierarki. Engkau bawahan. Segera selesaikan laporan. Dalam 5 jam harus selesai. Bapak, saya perlu istirahat. Jangan istirahat. Abaikan istirahat, kerjakan. Dalam 5 jam harus selesai laporan ini. Dan itu memang perintah sesuai dengan hierarki yang ada. Kan bengis, lalim ini. Istirahat pun tidak boleh, saudaraku. Engkau lapar, tahan laparmu. Bengis betul itu. Engkau harus tetap mengerjakannya. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, jika perintah-perintah atasan yang damai sejahtera saja, nanti yang tidak mendatangkan damai sejahtera tidak engkau kerjakan. Kacau hierarki itu, saudaraku. Dalam banyak hal ketika dalam hierarki itu kita akan mengerjakan hal-hal yang berat sekali. Sungguh-sungguh tidak damai aku mengerjakan itu. Tetapi peraturannya sudah dibuat begitu. Jika engkau ingin naik pangkat, engkau harus mengerjakan ini, engkau harus menulis begini. Kalau di perguruan tinggi, engkau harus punya artikel di jurnal internasional. Aku tidak damai itu, aku tidak mengerjakannya. Ya, tidak naik-naik pangkatmu, saudaraku. Begini contoh yang baik ya. Jika ingin begini, maka kerjakan ini. Jika ingin mendapatkan bonus begini-begini, kerjakan ini. Siang malam engkau harus melakukan perjalanan untuk pergi mencari konsumen begini. Kalau itu memang deskripsi tugasnya, kerjakan itu. Aku tidak damai melakukan itu. Ya, selesai sudah. Nah, seperti yang dilakukan oleh Siska di Prancis. Dia mengundurkan diri. Ya sudah selesai. Kalau engkau mengundurkan diri, engkau bukan bawahan lagi. Engkau tidak perlu mengikuti. Karena dia bukan atasanmu lagi. Tetapi jangan sampai engkau tetap ingin bekerja di situ, tetapi engkau tidak mau mengerjakan karena engkau melihat perintah itu bengis, lalim, tidak memberikan kesempatan istirahat. Istirahat sebentar, kita dipukul, harus terus mengerjakan itu. Nah, saudaraku, jika engkau tetap sebagai bawahan, kerjakan itu. Jika engkau tidak sejahtera dengan itu, ya, lakukanlah hal yang baik kepada atasanmu. Tuanku, izinkanlah aku mengundurkan diri menjadi bawahanmu. Amin. Titik, selesai sudah, saudaraku. Jangan sampai aku hanya mau mengerjakan yang mendatangkan damai, tapi engkau ingin tetap bekerja di situ sebagai bawahan. Tidak ada tempat begitu di muka bumi. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya, Siska. Berarti Tuhan kita ada job description kita ya Bapak, bukan orangnya tapi fungsinya. Betul, karena itu tadi saya membuka dengan apa? Hierarki. Tuan bawahan. Amin. Tuanmu. Artinya banyak tuan di muka bumi ini dengan deskripsi tugas yang berbeda-beda. Siska bekerja di sebuah perusahaan. Siapa atasanmu? Itulah tuanmu.
Nah, mungkin saudaramu atau yang lain bekerja, dia punya tuan lagi yang lain. Kepada tuannya itulah dia tunduk. Kepada tuannya Siska, dia tidak perlu tunduk. Saudara. Betul apa tidak? Haleluya, Dina. Yesus Kristus itu adalah Tuhan saya di muka bumi ini. Amin. Nah, itu kebenarannya. Ingat ini, yang di bumi yang dimaksud, ini kan yang berlaku sementara sampai engkau pensiun, saudaraku. Tapi Tuhan kita yang sebenarnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu tidak ada yang namanya rem, karena Tuhan kita tidak pernah salah. Jika kita terus menambahkan di sini dengan adanya rem, atau dalam hal-hal tertentu, kita pun akan mengerjakan hal seperti itu kepada Tuhan besar kita, Yesus Kristus Tuhan. Itu sebuah kesalahan. Amin. Haleluya, Michael. Mika Stefanus, terima kasih buat pengajarannya. Saya mulai paham dengan maksud Bapak. Awalnya tidak mengerti. Nah, mari bersama-sama kita menyingkapkannya. Nurmida, saya harus mengambil sikap. Kan Bapak yang menunjukkan bahwa saya tidak mengerjakan apa yang atasan saya mau itu karena bukan tugas lembaga, tapi kepentingan pribadinya, apalagi sebagai dosen profesional. Ya, lihat juga kalau sudah masuk ke situ bisa saja nyerempet-nyerempet. Kita harus cerdas memilah itu. Selagi masih ada hubungannya dengan tugas dan deskripsi kita sebagai bawahan, iya. Nah, contoh yang baik tadi untuk memilah itu korupsi dan selingkuh itu contoh yang bagus. Jelas tidak, kan begitu. Tetapi kalau yang lain, nah katakanlah kita bawahan harus mengerjakan ini. Tapi ada juga sebenarnya diserahkan kepada yang lain, tapi kita tidak dapat penugasan itu. Terus kepada kita diserahkan itu. Itu tetap ada di bawah struktur. Selama itu untuk mencapai misi, visi dari lembaga ada. Perhatikan itu. Nanti jangan sampai juga, ini kan bukan job description untuk saya, itu kan untuk teman saya. Saya tidak mau mengerjakan itu. Itu namanya nanti hitung-hitung pekerjaan, saudaraku. Itu namanya hitung-hitung, itu kan bukan tugas saya tidak mau mengerjakan. Itu kan tugas Kaprodi, bukan tugas saya sebagai dosen. Kalau seperti itu cara bersikap, itu namanya hitung-hitung. Kalau kita hitung-hitung, maka berkat pun akan dihitung-hitung juga, saudaraku. Hati-hati ya dalam mengambil posisi itu. Haleluya. Ramayani baru mengerti Bapak maksud ayat firman Tuhan tentang tuan dan bawahan. Gusti Nguralit ya, shalom. Henoh Amole, shalom. Niniate, baru kami mengerti Bapak dari ajaran firman Tuhan tentang tuan dan bawahan. Amin. Jadi tuan dan bawahan itu hanya sebenarnya makna simbolik. Apapun yang untuk kita di bumi ini, itu simbolik semuanya. Bukan itu kebenaran yang sebenarnya. Pernikahan di bumi, ada suami istri, itu simbolik semuanya. Menyimbolkan apa? Hubungan kita mempelai perempuan dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Karena itu berlaku apa yang diajarkan? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan pernah diubah-ubah lagi. Dalam segala hal, seperti ketundukanmu kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan mengajarkannya. Sebagai istri, itu makna simbolik. Tetapi kerjakan itu. Artinya simbolik di sini apa? Tidak berlaku kekal untuk kehidupan kita selagi kita mengambil bagian sebagai suami dan sebagai istri. Karena ada saatnya posisi itu hilang.
Demikian juga sebagai bawahan, sebagai atasan. Selagi kita berada pada posisi itu. Karena pada saatnya, sekarang atasan, besok akan jadi bawahan kita. Bisa saja kan? Karena dia pensiun, saudaraku. Atau dia turun jabatan, terus kita yang naik. Sehingga dia menjadi bawahan kita kan? Jadi itu tidak kekal. Ini makna simbolik untuk kekekalan. Ketaatan kita kepada Raja di atas segala raja adalah ketaatan yang kekal. Apa yang dari Dia, semuanya kekal. Itulah kebenaran. Amin, kekasih-kekasihku. Mari kita hidup seperti itu. Mari kita masuk dalam doa. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu, ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah kami merindukan hikmat, pengetahuan yang daripadamu. Syukur hanya kepadamu, karena Engkau telah melimpahi kami dengan semuanya itu. Sehingga kami dimampukan untuk menggenapi apa yang tertulis. Sebagaimana Engkau mengutus kami ada di muka bumi ini dengan berbagai posisi yang ada. Apakah sebagai tuan dari bawahan-bawahan? Apakah sebagai bawahan dari Tuhan? Kami mau menggenapi semuanya itu. Semuanya demi ketakutan kami akan Engkau, demi hormat kami akan Engkau. Sebab demikian yang Kau kehendaki, demikian yang kami kerjakan. Untuk menyenangkan hanya Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya.